diuntungkan, ya, orang-orang yang ditempatkan nanti di tempat yang mulia. Itu kira-kira Ibu Jamila, ya. Jadi terus jangan patah semangat, terus berikhtiar, ya, terus istiqomah namanya, ya, dan jangan pukul rata. Tandai siswa-siswa mana itu yang motivasinya mulai menurun, ya. Saya yakin nggak akan semuanya seperti itu. Aja orang tuanya ngomong, ya, jangan-jangan orang tuanya juga selama ini tidak bisa bicara sama anaknya. Nah, kita jembatani, bisa, ya. Daripada kita bagi-bagi buku, nanti malah kita ya begitu, ya. Ya, semua sekarang sudah tersedia dalam digital. Gitu, Ibu Jamila. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas tipsnya Pak Prof. Ya, terima kasih Bu Jamila. Jadi tetap semangat dan diasah terus motivasi anak didik. Demikian pemaparan dari penjelasan dari Pak Prof. Di room chat saya lihat ini ada pertanyaan dari Ibu Kartika Indrawati, Pak Prof. Dan ada juga 3 guru yang sudah raise hand. Jadi mohon bersabar, saya bacakan dulu yang di room chat. Menyambung pertanyaan Bu Esther dari Ibu Kartika Indrawati. Di antara kendala-kendala yang disebutkan Bu Esther, kami juga mempunyai kendala tidak adanya dukungan yang baik dari Kepsek dan bagaimana seharusnya tindakan yang harus kami lakukan. Demikian Pak Prof, disilahkan. Baik, itu kepala sekolah? Iya Pak. Nah, bagaimana seharusnya tindakan? Ini mesti apa? Kita ajak ngomong dulu kepala sekolahnya. Dia tidak tunduk kepada. Aduh. Sebentar Pak. Bapak tidak kedengaran audionya. Sebentar Pak ya. Oke. Baik. Saya dengar ya. Betul. Jadi Ibu Esra yang bertanya ya, Ibu Kartika. Nah, jadi kalau kiranya kepala sekolahnya tidak mendukung, ya kita aja bicara sama-sama. Guru-guru kan ada pertemuan dengan kepala sekolah, buat pertemuan online seperti ini, video conference. Ya, sampaikan dengan santun, dengan baik. Presiden sudah perintahkan belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah. Menteri Pendidikan sudah perintahkan belajar di rumah saja. Ya, kurang apa lagi kita tidak mau mendukungnya, apalagi kita tidak mau melakukannya. Ya, jadi sesuaikanlah situasi di sekolah masing-masing. Ya, saya yakin tidak harus pakai teknologi yang canggih. Ya, pembelajaran daring ini bisa dilakukan. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau kita tidak melakukan pembelajaran daring, jangan kita menghalangi orang untuk pembelajaran daring. Ya, dosanya besar sekali itu. Perintah Allah dan Rasulnya, nggak boleh itu. Ya, jadi yakin kalau kepala sekolahnya nggak mau melakukan pembelajaran daring, tidak apa-apa, asalkan jangan dia larang guru-gurunya melakukan pembelajaran daring. Tapi yang kedua, ajak ngomong bahwa itu perintah presiden, itu perintah menteri, itu perintah ulama, bahwa kita harus melakukan social distancing. Itu kira-kira Bu Kartika. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Kartika. Kalau ada pertanyaan balik, silakan diaktifkan mikrofonnya. Saya lanjut pada pertanyaan berikut dari Ibu Erni Handayani. Bu Erni, disilahkan aktifkan mikrofonnya, Bu. Ya. Perkenalkan diri dulu, Bu Erni. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya langsung kepada Prof. Begini Prof, kebetulan saya diberi kepercayaan mereka laporan belajar daring teman-teman. Saya melihat Prof, teman-teman itu hanya 1-2 yang mau istilahnya keluar dari zona nyaman
untuk menggunakan aplikasi mengajar daring. Bagi pertanyaan saya yang pertama, Prof, bagaimana keluar dari zona nyaman? Artinya dia hanya mengajar, Prof, lewat WA saja, sehingga anak-anak ini kadang curhat ke chat ke saya bahwa saya sudah bosan belajar begitu, Bu, karena saya tidak tahu apakah guru periksa tugas saya atau bagaimana. Itu yang pertama. Jadi apa yang harus saya lakukan misalnya sebagai wakil kepala sekolah untuk motivasi teman-teman agar mau belajar, karena guru sekarang pun harus belajar untuk misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik sehingga siswa itu tidak bosan belajar di rumah. Pertanyaan kedua, Prof, adalah bagaimana memotivasi anak-anak ini agar tetap semangat untuk belajar dari rumah, karena mayoritas anak-anak ini sering curhat-curhat, Ibu saya sudah bosan belajar begini-begini terus dan seterusnya. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih Bu Erni Handayani. Disilakan. Oke. Terima kasih Bu Erna. Bagus sekali. Ini kita terbuka saja. Masih ada guru-guru yang juga enggan ya melaksanakan pembelajaran daring. Kalaupun ada ya channel yang dia pakai itu saja, misalnya WhatsApp saja begitu. Jadi di mana siswanya di ujung sana tidak bosan. Nah, saran saya Ibu Erna ya, perkuatlah kelompok-kelompok guru-guru pengajar yang sama. Kalau guru-guru SMP SMA itu kan namanya MGMP. Ya, kalau SD itu KKG ya namanya ya, KKG kalau nggak salah. Ya, nah berbagilah di situ. Nah, datangkan tenaga-tenaga pengajar seperti saya begini, seperti Pak Irfan, yang bisa mengajarkan berbagai macam cara menggunakan aplikasi dan teknologi dalam pembelajaran daring. Ya, itu sebentar belajarnya. Karena apa? Sebenarnya guru-guru yang sudah bisa tadi, itu dia karena memang